Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, jadi ini adalah iPhone 11 Pro yang sekarang gue pakai sebagai senjata utama menggantikan iPhone 11 gue, temen-temen ya. Jadi karena kemarin gue udah beli iPhone 13, otomatis untuk varian iPhone 11 pun akhirnya menemukan pemilik baru, temen-temen ya. Jadi senjata utama gue sekarang itu adalah iPhone 11 Pro ini dan juga iPhone 13, temen-temen. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi di sini gue bakal sharing ke kalian bahwa iPhone 11 Pro ini udah siap untuk menggeser singgasana dari iPhone 11 sendiri, teman-teman. Kenapa? Jadi alasannya adalah sebagai berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke alasan kenapa iPhone 11 Pro ini udah siap menggantikan iPhone 11, gue kasih kalian informasi kalau ini gue beli 1 tahun 4 bulan yang lalu, teman-teman, di harga 7, berapa juta, 3 atau 5 juta, 7,3 atau 7,5 juta, dan ini adalah X Inter Amerika. Dimana kalau untuk zaman sekarang, gue nggak rekomendasiin lagi kalian untuk beli iPhone second X Inter karena kondisinya sangat berbahaya, teman-teman, terutama dari sisi emailnya. Jadi saran gue ke kalian adalah belilah iPhone resmi. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri untuk barunya udah mulai nggak ada lagi, teman-teman, karena yang masih dijual baru sekarang di toko-toko resmi itu adalah iPhone 11, dan itu pun pilihan warnanya udah sedikit banget, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian punya niat untuk beli iPhone 11 Pro ini, gue sarankan kalian untuk beli yang X resmi aja, teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk ke alasan pertama kenapa gue bisa bilang untuk iPhone 11 Pro ini itu udah siap untuk menggantikan iPhone 11 sendiri, teman-teman ya. Nah, alasan yang pertama gue bisa bilang itu adalah dari segi layar, teman-teman ya. Nah, setelah gue pakai iPhone 11 sekian lama dan akhirnya iPhone 11 pun itu gue akhirnya lepas ya, teman-teman ya, ke orang lain, dan sekarang gue pakai iPhone 11 Pro berbarengan dengan iPhone 13, itu gue memang melihat ada perbedaan layar, teman-teman ya. Walaupun gue pakai iPhone 11 itu lancar-lancar aja, atau gue ngerasa nggak ada masalah ya dengan layarnya, karena gue juga suka layarnya iPhone 11. Tapi di sini kalian bisa melihat sendiri perbedaan antara iPhone 11 dengan iPhone 11 Pro dari sisi layar itu ternyata nampak juga, teman-temannya, setelah gue pakai iPhone 11 Pro ini lagi. Jadi untuk dari sisi layar, nonton, main game atau apapun itu memang tajam banget, teman-teman, di iPhone 11 Pro ini. Secara kan memang udah OLED, teman-temannya, bandingkan dengan iPhone 11 yang masih IPS LCD. Jadi alasan yang pertama adalah layarnya iPhone 11 Pro ini sangat memanjakan mata, teman-teman ya. Oke, untuk alasan kedua adalah dari sisi kamera, guys. Jadi kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri di sini ada 3 lensa, teman-teman ya. Dimana kalau untuk iPhone 11 sendiri itu hanya punya 2 lensa. Dan gua secara pribadi, teman-teman ya, ini pendapat gua secara pribadi, memang ngerasa kalau untuk iPhone 11 Pro itu lebih tajam sedikit aja sih untuk hasil video maupun hasil kameranya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang nggak setuju nggak apa-apa, karena ini pengalaman pribadi gue, walaupun memang secara sekilas sama-sama aja ya untuk kamera di iPhone 11 dan iPhone 11 Pro, karena hanya cuma beda di banyaknya lensa. Tapi memang gue ngerasa untuk lebih bagusnya ada di iPhone 11 Pro. Kenapa? Karena setiap gue pengen bikin konten, gue selalu mau pakai iPhone 11 Pro karena gue ngerasa lebih tajam aja sih, teman-teman, dibandingkan dengan iPhone 11. Makanya gue tuh kalau kemana-mana bikin konten tuh pengennya pakai iPhone 11 Pro aja. Kalau 11 tuh bagus kok, masih bisa aja buat konten, tapi ya namanya manusia, udah tahu yang bagus mana, bakal pakai yang bagus seterusnya, gitu loh, teman-teman. Jadi untuk alasan yang kedua ini, gue rasa ini adalah pendapat gue murni pribadi dari pengalaman gue selama ini. Untuk pakai iPhone 11 Pro sendiri, gue ngerasa memang kameranya lebih better ya daripada iPhone 11 biasa, guys. Oke guys, jadi alasan yang ketiga adalah dari sisi desainnya. Menurut gue memang kelihatan premium banget ya untuk iPhone 11 Pro ini di compare dengan iPhone 11 biasa, teman-teman. Jadi memang kalau untuk iPhone 11 Pro ini, gue ngerasa memang sisi premiumnya sangat-sangat menonjol, teman-teman ya. Dengan desainnya seperti ini membuat merasa mewahnya itu dapat banget, guys. Gue nggak bilang desain iPhone 11 itu jelek, tapi gue bisa bilang untuk iPhone 11 Pro ini sisi premium dan untuk gengsinya itu memang lebih bagus banget daripada iPhone 11. Itu pendapat gue secara pribadi, teman-teman ya. Dan gue secara pribadi juga memang suka banget dengan desain yang seperti ini, agak ngedaf seperti ini, teman-teman ya. Dimana kalau untuk iPhone 11 sendiri itu dia kaca ya, jadi gampang berminyak kalau nggak kalian pakein case, teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri, kalau untuk dari sisi desainnya, gue bisa bilang mantep banget, tentunya dengan kilat seperti ini di bagian bezelnya, dan juga kalau untuk bagian belakangnya yang ngedap seperti ini itu membuat kesan mewahnya bener-bener dapat banget, teman-teman. Dan that's why gue sangat suka banget dengan desain iPhone 11 Pro di compare dengan iPhone 11 yang menurut gue bagus, tapi just it bagus aja, nggak kelihatan premium ataupun mewah, guys ya. Oke guys, jadi
gue udah kasih lihat ke kalian ya kenapa gue punya alasan tersendiri untuk bilang iPhone 11 Pro ini udah siap untuk menggantikan iPhone 11 teman-temannya. Jadi semuanya kembali ke pilihan kalian masing-masing teman-temannya. Tapi di sini gue hanya share ke kalian berdasarkan experience gue yang memang menangkap ada perbedaan antara 11 Pro dengan iPhone 11 teman-temannya. Jadi namanya juga varian Pro yang pasti lebih unggul teman-temannya. Nah, tapi kalau kalian bilang iPhone 11 Pro itu perfect, enggak juga teman-teman. Untuk iPhone 11 sendiri gue bisa bilang memang harganya lebih murah, itu hal yang paling utama teman-temannya dibandingkan dengan iPhone 11 Pro harganya. Nah, kalau untuk baterainya sendiri gue bisa bilang untuk iPhone 11 itu lebih awet daripada iPhone 11 Pro. Nah, itu adalah keunggulan dari iPhone 11 dan kekurangan dari iPhone 11 Pro ini sendiri teman-temannya. Tapi untuk dari sisi baterainya gue nggak bisa bilang itu jomplang, enggak guys. Paling bedanya sedikit doang teman-teman antara iPhone 11 dengan iPhone 11 Pro. Ternyata untuk iPhone 11 Pro gue ini juga masih awet-awet aja. Walaupun teman-teman yang bisa gue kasih ke kalian lihat adalah baterai gue tuh udah servis guys. Tapi untuk pemakainya masih oke-oke aja teman-temannya. Tapi ya mungkin gue pakainya nggak seganas sekalian gitu ya. Kalau gue pakai iPhone 11 Pro sendiri ini sehari ya, kalau dimainin terus itu 6 jam udah harus minta cas teman-temannya. 6 jam kurang atau 5,5 jam itu udah minta cas karena memang baterai gue ini udah servis. Tapi coba bayangkan kalau iPhone kalian tuh baterainya masih bagus ya untuk 11 Pro ini. Gue rasa untuk baterainya juga kuat-kuat aja guys ya. Nah, gue juga pengen sharing ke kalian, ini adalah unit resmi teman-temannya yang ya gue harap masih original. Tapi sampai sekarang pun walaupun ini bukan X resmi, X internasional, unit gue ini sangat aman, sinyal lancar dan tidak ada masalah sama sekali. Coba kalian bayangkan kalau kalian punya X resmi atau kalian beli yang dulunya resmi. Gue rasa zaman sekarang pun kalian belum mau berpindah ke lain hati teman-temannya, masih tetap pengen menggunakan iPhone 11 Pro ini guys. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro ini sendiri harganya sekarang itu udah sekitar 6 jutaan temen-temennya, yang belasan juta tadi hampir 20 juta, sekarang harganya udah rendah banget teman-teman. Dan gua rasa untuk sekarang memang iPhone 11 Pro ini udah siap untuk menggantikan iPhone 11 yang setelah sekian lama menjadi penguasa iPhone terbaik teman-teman ya. Gue rasa sekarang daripada gue beli iPhone 12, mending gue langsung beli iPhone 13. Tapi kalau duit gue belum cukup, gue bakal choose iPhone 11 Pro. Untuk 11 Pro Max gue coret, kenapa? Karena gue ngerasa baterainya nggak terlalu jauh ya dengan iPhone 11. Dan juga untuk ukuran 11 Pro Max sendiri itu besar banget dan nggak nyaman di tangan gue secara pribadi guys. Jadi itu adalah pendapat gue teman-temannya dan juga dari pengalaman gue selama ini. Kalau untuk pilihannya apa itu semua gue kembalikan ke kalian. Tapi semoga video ini memberikan kalian sedikit referensi teman-temannya untuk pilihan kalian menyambut akhir tahun 2023 ini teman-teman. Sekian aja sih video gue guys. Gue lagi suka warna pink nih teman-temannya. Setelah 6S Plus gue warnanya pink, ini juga warna pink guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.